اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Rabbi yassir la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imami al-khatimatul hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Ahbabina ahbabana fillah wa duyufana al-a'izza hadanallahu wa iyyakum alal huda wa taqwa. Nomor hadis 6097. Artinya ditulis akan ada dicek tiap waktu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad, diriwayatkan kembali oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, diriwayatkan oleh dari Sayyidatina Aisyah, juga Imam Nasa'i dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis sahih, Nabi bersabda, qad kana, sungguh pernah ada. Karena artinya ada, karena dia fi'il madhi berbicara tentang yang sudah berlalu, maka mana pernah ada. Qad kana, sungguh pernah ada, fima, pada sesuatu, madha, yang telah berlalu, ia, qablakum, sebelum kalian. Apa sesuatu tersebut? Min bayaniyah, minal umami, dari umat-umat. Isim kana, apa yang pernah ada dari umat sebelumnya? Unasun muhaddatsun, manusia-manusia yang mereka diberi wahyu, manusia-manusia yang diberi ilham. Unasun, manusia-manusia, muhaddatsun, yang diberi ilham. Jadi umat Nabi Musa ada umat yang diberi ilham oleh Allah. Umat Nabi Isa ada di antara umatnya dapat ilham dari Allah. Umat Nabi Yusuf juga ada dapat ilham dari Allah. Fa iyyaku, maka jika ada ia, fi ummati, pada umatku, ahadun, seseorang, minhum, dari mereka-mereka yang diberi wahyu, fahuwa, maka dianya adalah, maka orangnya adalah Sayyidina Umar ibn Khattab. Jadi hadis ini berbicara tentang kelebihan Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemarin kita sudah baca beberapa hadis berbicara tentang keunggulan, kelebihan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antaranya
ma salaka syaitanun ma salaka Umaru fajjan illa salaka syaitanun fajjan akhar. Kalau Sayyidina Umar melewati satu gang, maka setan cari gang lain. Ju'ilal haqqu ala lisani Umar, dijadikan kebenaran lewat lidah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lau kana nabiyyun min ba'di lakana Umar, kalau ada nabi setelah saya, maka yang layak menjadi nabi adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Asyaddu alal haqqi Umar, yang paling tegas dengan kebenaran adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Rasul bersabda, Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah. Sayyidina Abu Bakar dalam surga, Sayyidina Umar dalam surga, jaminan surga di dunia. Tambah hadis yang ini, kalaulah ada umat yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala di kalangan umatku, maka orangnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seperti itu Nabi menyebut kelebihan Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu beliau membuat suatu ketetapan dalam Islam, yaitu solat tarawih 20 rakaat berjamaah di bulan Ramadan. Itu hasil karya beliau. Nah, perkara bid'ah yang beliau buat, yaitu menetapkan 20 tarawih di bulan Ramadan secara berjamaah. Lalu datang umat akhir zaman, kita ikut sunnah Nabi atau sunnah Umar? Kita mau ikut sunnah Nabi atau sunnahnya Umar? Nah, ini lidah-lidah seperti ini yang layak dibakar di neraka. Karena dia nggak tahu, ini Nabi udah bilang, kalaulah ada umat yang diwahyukan dari Allah, yang dapat ilham dari Allah di kalangan umatku, maka Umar orangnya. Tapi karena dia memang tugasnya ya mengadu domba, merusak, mengacau balau, akhirnya dia ngomongnya begitu. Ya, kalau orang masyarakat awam dipilih pilihan sunnah Nabi atau sunnah Umar, sunnahnya Umar, pasti orang milih sunnah Nabi. Tapi bukan itu, bukan pilihan, sesuatu yang tidak boleh dipilihkan. Kenapa? Karena ketika seseorang ikut sunnahnya Sayyidina Umar, berarti dia telah ikut sunnahnya Nabi. Kok bisa begitu? Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis pada nomor berapa kemarin? Nomor di atas sebelumnya. Tuh, 96, 96. Satu hadis sebelum hadis ini. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Bagian tengahnya, wa alaikum bima araftum min sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin, hadis sahih. Berarti jangan diadu, dibentrokkan antara sunnah Nabi dan sunnah Umar, karena itu adalah hadis sejarah. Dengan kita mengikuti sunnah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, berarti kita telah mengamalkan hadis Nabi pada nomor berikutnya, pada nomor sebelumnya 6096, dicatat. Nah, kalau ada salafi di kampung antum. Hadis berikutnya azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatil qaimah fi sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wa sallam syarafa wa ta'ala wa asma qawma alladhi wa ta'ala innaka la tughniku Allahumma baqina bid-din wa sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya 6098. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad dari Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
qad aflaha, sungguh beruntung, sungguh beruntung. Siapa? Man akhlasa, seseorang yang membersihkan ia qalbahu, akan hatinya. Untuk apa dibersihkan hatinya? Lil iman, untuk ditempatkan iman. Iman tidak bisa bersemayam dalam hati hasad. Iman tidak bisa bersemayam dalam hati orang congkak. Karena iman mengantarkan ke surga, kesombongan mengantarkan ke neraka. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada sebesar zarah dari kesombongan. Iman hanya mau masuk dalam hati ketika hati sudah dibersihkan dari perkara-perkara yang menantangnya. Tidak mungkin kita halau ayam masuk kandang kalau di dalamnya ada musang. Usir musangnya, ayam akan masuk. Tidak akan berhasil memasukkan ayam kalau musangnya tetap dipelihara. Maka menurut ulama tasawuf, sebelum berdandan, sebelum mendandani hati dengan sifat-sifat yang baik, maka pertama sekali dilakukan adalah membersihkan hati dari sifat yang jelek. Seseorang pulang dari sawah, badan masih kotor, nggak akan pakai baju bagus. Tidak ada artinya memakai baju bagus kalau nggak mandi dari sawah. Maka urutannya adalah mandi dulu, baru pakai baju. Takhalli, membersihkan hati dari sifat-sifat tidak baik. Selepas itu tahalli, mendandani hati dengan sifat yang baik. Pokok pangkalnya adalah iman. Maka orang itu akan beruntung. Akhlasa qalbahu lil iman. Dia murnikan hatinya, dia bersihkan hatinya, dia ikhlaskan hatinya untuk ditempati iman saja. Wa ja'ala qalbahu salima, dan ia menjadikan hatinya itu sejahtera. Wa ja'ala, dan dia menjadikan qalbahu, hatinya, salima, sejahtera. Sejahtera daripada penyakit-penyakit hati, sejahtera daripada sifat-sifat yang merusak hati. Sebetulnya bukan hinaan orang yang membuat hati kita sakit, tapi penerimaan hati atas hinaan tersebut. Bukan cacian orang lain yang membuat hati kita sakit, tapi karena hati kita tidak bisa menerima cacian tersebut. Padahal Allah sudah katakan ciri-ciri hamba Allah itu adalah idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil mengejekmu, maka katakanlah biarin saja. Jadi semakin rusak hatinya, maka semakin banyak masalah yang dia anggap bermasalah. Orang pandang sinis kepadanya, dia salahkan. Padahal orang itu enggak sinis, tapi orang itu juling. Orangnya yang juli. Kemudian seseorang memberikan sesuatu kepadanya dengan tangan kiri, dia tersinggung. Sebetulnya tangan kanan orang itu stroke.
Kemudian ada dia mengulurkan tangan kepada seseorang, lalu ada orang lain tidak mau mengambil tangannya, dianggap orang itu sombong, sementara orang itu buta. Tapi ketika dia berhusnuzan dengan sesama, maka dia tidak menganggap apa-apa. Mungkin dia lupa, mungkin dia tuli, mungkin dia bisu, mungkin dia sakit, mungkin dia memang begitu gayanya. Memang gayanya begitu. Enggak usah tersinggung dengan bicara orang Medan. Memang gitu gayanya. Enggak usah tersinggung dengan ucapan orang-orang yang tinggal di tepi pantai. Memang suaranya keluarnya kencang karena tinggalnya di tepi pantai. Enggak usah tersinggung dengan orang-orang gunung, bahasa kasar. Kenapa? Karena al-badawa al-buduwi al-jafa, tinggal kemarin hadis yang kita baca, al-badiyah al-jafa, tinggal di pelosok kampung itu membuatkan bahasa gersang. Ya, ketika bahasanya gersang yang bilang nggak sopan, tapi katakanlah dia orang kampung. Nah, walisanuhu shadiqan, dan beruntung orang yang menjadikan lidahnya benar. Lisanahu shadiqan, lidahnya benar. Serapi apapun antum menutupi kebohongan, maka akan menerima efeknya, merugikan diri sendiri, akan merugikan diri sendiri. Diperiksa oleh dokter, kamu demam, perlu disuntik. Karena dia takut disuntik, dibilang enggak, saya enggak demam. Akhirnya dia sendiri yang sakit karena dia bohong. Dan dikira kalau bohong bisa selamat. Orang bohong akan menerima hasilnya. Maka hati-hati dengan pendidikan, hati-hati dengan organisasi, hati-hati dengan kesatuan. Walaupun antum berhasil membohongi seluruh manusia, tapi Allah akan tunjukkan antum tuh bohong dari sisi lain. Nah, wa nafsuhu mutmainnah, nafsahu, baris yang betul, nafsahu, dan menjadikan nafsunya mutmainnah, nafsu yang tenang. Nafsu mutmainnah. Yang pertama kata Allah, innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Nafsu itu sangat memerintah kepada yang jelek. Kemudian kalau dia berbuat baik, melatih nafsunya, akan ada nafsu az-zammah atau az-zamimah, nafsu yang mencela. Apa maksud nafsu yang mencela? Ketika orang itu berbuat dosa, dia akan cela dirinya. Nah, selepas itu dia ulang lagi, kemudian dia cela dirinya. Berdosa lagi, dia cela dirinya. Itu nafsu tahapan kedua. Alhamdulillah, dia kalau berbuat salah dicela dirinya. Tapi celaannya itu tidak bertahan lama. Sadar sebentar, ulang lagi. Sadar sebentar, ulang lagi. Nah, yang diinginkan oleh Allah adalah nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, nafsu yang tenang, tenang-tenang saja. Nafsu yang tidak mengganggu aktivitas. Nafsu yang tidak membuat ibadah terburu-buru. Nafsu yang tidak membuat mengurangi hak orang lain. Nafsu yang tidak menghalalkan segala cara. Nafsu itu tenang dalam perintah Allah. Itu nafsu yang dipanggil oleh Allah. Nafsu yang tenang dalam perintah Allah.
Yarji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bagaimana para ulama menata nafsunya? Ada di antara mereka menghukumnya dengan puasa. Ada di antara mereka menghukumnya dengan mengqadha ibadah yang tertinggal. Diriwayatkan ada satu orang tertinggal salat berjamaah, beliau melakukan salatnya 27 kali. Kemudian dia bermimpi di tengah malam, salat 27 yang kamu lakukan tetap tidak setara dengan satu salat wajib secara berjamaah. Wa khilqatahu mustaqimah, dan beruntung orang yang menjadikan akhlaknya stabil, akhlaknya lurus, istiqomah dalam kebenaran, bukan sadar sebulan 2 bulan, tapi akhlaknya stabil, nggak ada kambuh-kambuhnya. Nah, ini biarin dulu dia, paling-paling 3 hari ini sadar lagi, itu sedang kambuhnya dia. Itu belum betul. Kenapa belum betul? Kalau meninggalnya, kalau ajal itu datang pas akhlaknya kambuh, maka perlu istiqomah dalam akhlak yang baik. Wa udhunahu mustami'ah, orang yang beruntung itu menjadikan telinganya menyimak, bukan mendengar. Kalau mendengar sam'u itu mendengar, tapi kalau mustami'ah menyimak, mendengar memahami itu namanya mustami'. Kalau mendengar saja itu namanya sami'. Antum dengarkan ada itu terdengar apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Gak jelas apa yang dibaca. Itu namanya sami'. Antum kawan kentut di sebelah antum dengar? Antum sami atau mustami? Nah, dengar saja. Itu sami. Maka dalam belajar bukan nggak cukup sami. Usah terdengar. Terdengar nggak ada gunanya. Yang Nabi inginkan adalah mustami'ah. Ada hasrat, ada tolak untuk memahami apa yang didengar. Wa 'ainahu nadhirah, dan menjadikan matanya melihat. Nah, bukan tertutup, bukan mengantuk, tapi menjadikan matanya melihat. Ini syarat keberuntungan. Hati ikhlas, kemudian hatinya bersih dari sifat-sifat yang tidak baik. Lidah jujur, nafsu tenang dengan sunnah Nabi. Apapun sunnah Nabi terima, tenang, enggak memberontak, tidak mencari-cari cara untuk melanggar sunnah Nabi. Takut hilang ganteng, mungkin pangkas rambut asalan. Berarti Nabi Muhammad apa tadi nasinya itu? Itu hanya sekedar buah bibir jadinya. Kalau sekiranya rambut antum bikin kozak, berarti nafsunya masih tidak sejalan dengan sunnah. Saya kan anak muda, Nabi suruh pangkas sama panjang, hilang ganteng saya 25%. Nah, jadi perlu nafsu itu dididik dengan sunnah. Wahai nafsu, kamu mau ikut Nabi atau bukan? Nah, kalau nggak mau ikut Nabi, pergi tempat sana, jangan sama saya. Kalau sama saya harus ikut Nabi. Bagus nasyidnya. Nah, idolanya Nabi. Nah, Nabi akan mau bertemu dengan seseorang dalam mimpinya kalau betul-betul orang itu ikut sunnah Nabi SAW. Kemudian akhlak yang lurus, jangan kambuh, tapi stabil, baik, terus baik.
bahkan meningkat. Telinga gunakan untuk mendengar yang baik, mata dibuka dalam kebaikan. Hadis hasan. Qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Wa ruziqa kafafa, dan dia diberi rezeki hal keadaan mencukupi. Wa ruziqa, dan dia diberi rezeki kafafa, mencukupi. Wa qana'ahu Allahu, menanamkan sifat qanaah akannya, menanamkan sifat qanaah akannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bima, dengan apa saja, atahu, yang memberikan ia Allah akannya orang tersebut. Itu orang beruntung. Agama Islam, alhamdulillah, kemudian rezeki cukup. Di waktu yang sama dia qanaah dengan apa yang Allah berikan, enggak mengupat Allah. Nah, tidak menyalahkan Allah. Dia senang dengan apa yang Allah berikan. Kafafa, cukup. Qad aflaha man ruziqa lubba, sungguh beruntung orang-orang yang diberikan rezeki akal. Lubba, lubba itu adalah akal yang bersih daripada cabang-cabang. Akal yang bersih dari cabang-cabang, artinya akal yang lurus. Dapat akal yang lurus. Qad kuntu, sungguh adalah aku dulu, akrahu, aku membenci, aku tidak senang, lakum, bagi kalian, antakulu, bahwa kalian katakan, masya Allah wa sya'a Muhammadun, apa yang Allah kehendaki dan dikehendaki oleh Nabi Muhammad. Insya Allah wa insya'a Muhammad. Nabi enggak mau dia ucapan itu. Berarti kita menyetarakan Allah dengan Nabi. Masya Allah wa sya'a Muhammad. Walakin kulu, akan tetapi katakanlah, masya Allah thumma sya'a Muhammadun, apa yang dikehendaki oleh Allah kemudian dikehendaki oleh Nabi Muhammad. Ada bahasa kemudian. Ini tawaduknya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tawaduknya Nabi. Kenapa kita katakan tawaduknya Nabi? Karena Al-Quran menyetarakan ketaatan kepada Allah kepada ketaatan Nabi Muhammad. May yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat Rasul berarti taat kepada Allah. Berarti kan otomatis. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu, apa ayatnya? Ulil amri minkum. Bukan. Wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Jadi ada wa, ada kesetaraan. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Walaupun ulil amri minkum pakai wa, tapi enggak ada wa atiunya. Taat kepada Allah mutlak, taat kepada Rasul mutlak, taat kepada ulil amri tidak mutlak. Karena kalimat atiu tidak diulang. Tapi karena akhlak dan tawaduknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, antara Allah dengan Nabi Muhammad jangan pakai huruf waw,
tapi pakailah huruf thumma, masya Allah thumma sya'a Muhammad. Qad rahimaha, sungguh menanamkan kasih sayang. Qad, sungguh, rahima, menanamkan kasih sayang, ha, akannya wanita, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, birahmatiha, dengan rahmatnya Allah, ibnaiha, akan kedua putranya wanita, akan kedua putranya wanita. Hadis ini Nabi riwayatkan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, menanggapi satu kejadian ketika Sayyidah Aisyah didatangi oleh seorang ibu bersama dua putranya. Jadi ibu dengan dua putranya ini, wanita dengan kedua putranya ini dalam keadaan lapar, meminta sesuatu kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah tidak memiliki apapun kecuali hanya 3 butir korma. Maka Sayyidah Aisyah memberikan 1 butir kepada anaknya yang A, diberikan ke 1 butir kepada anaknya yang B, diberikan 1 butir kepada ibunya. Kedua anaknya telah memakan buah kurmanya, ibunya belum. Kemudian selesai dua anaknya memakan 2 butir korma tersebut, kedua anaknya memandang kepada 1 butir korma yang ada di tangan ibunya. Kemudian ibunya itu membelah korma tersebut, membagikan ke anaknya, dan dia tidak makan. Lalu Sayyidah Aisyah menceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Kenapa bisa begitu seorang ibu? Padahal kan sudah dapat 1 orang 1. Tapi seorang ibu bisa menahan seleranya dan memberikan kepada anaknya, bisa menahan rasa laparnya lalu memberikan kepada anaknya. Nabi bersabda itu karena kasih sayang yang Allah tanamkan dalam hati seorang ibu. Nah, paham? Paham? Apa yang antum paham? Nah, maka kalau minta sesuatu kepada ibu, lihat dulu kondisi dan keadaan. Jangan meminta saja, pelajari dulu situasi ekonomi. Kadangkala ketika antum minta, seorang ibu tidak bisa mengatakan tidak. Akhirnya seharusnya uang itu untuk beli keperluannya, akhirnya ditunda, dibelikan untuk keperluan antum. Karena itu memang sudah kasih sayang Allah tanamkan dalam hati ibu. Maka celakalah anak yang durhaka kepada ibunya pertama sekali. Karena Nabi bersabda, berbakti pada ibu 3 kali lipat. Mungkin dia senyum atas tingkah laku yang antum lakukan, tapi sebetulnya hatinya kecewa. Apabila hati orang tua kecewa, maka otak antum tersumbat. Kalau belajar, kalau antum sudah mencari rezeki, sumber rezeki antum tersumbat. Kalau hatinya kecewa. Sayyidina Alqamah radhiyallahu ta'ala anhu, itu tidak ada amalan yang bisa menandingi makam sahabat. Enggak ada. Walaupun antum kiai besar, besar dengan segala-galanya, jubahnya, sorbannya, keilmuannya, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, jamaah pengajiannya juga besar, bayaran dia juga besar, tapi ketika akhlaknya mengecewakan ibunya, maka dia nggak ada nilai satupun.
Sayyidina Alqamah radhiyallahu an diberikan sebagai contoh bagi umat, sampel. Sahabat ikut perang dengan Nabi, ikut membela agama, tapi tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Menjadi berita besar di kota Madinah, tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hari ini menjadi berita besar kalau ada orang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena sudah biasa orang-orang mati tanpa la ilaha illallah. Kemudian kalau ada satu dua itu jadi berita besar. Di Madinah tidak, karena semua orang mati dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau ada satu yang nggak bisa, itu menjadi berita besar. Sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking besarnya berita itu. Nabi selidiki apa salahnya, ternyata dosa sama ibu. Bukan dia tampar ibunya, bukan dia tidak taat sama ibunya, bukan dia melototin ibunya, bukan dia tidak menjalankan perintah emaknya, tapi dia belikan baju istrinya lebih mahal baju ibunya. Itu saja dosanya. Ibunya tersinggung. Masa saya yang bersihkan, yang membesarkan dia dari kecil, saya menyusui dia 2 tahun, saya mengurus makan mandi dia sekian tahun, sampai dia kenal mana tangan kiri, mana tangan kanan, sampai tahu dia cara pakai baju, sampai tahu dia cara makan sendiri. Saya mengajari dia berjalan sampai bisa berlari. Saya yang membuat dia berusaha pandai dengan segala-galanya. Kemudian kekuatan tangan, kaki, akal, bicara, pendengaran, bahasa yang diberikan oleh ibu itu, lalu anak itu mendapatkan penghasilan. Kenapa diutamakan orang yang baru datang dalam hidupnya, baru ketemu kemarin? Kenapa diutamakan orang itu? Kenapa tidak orang yang ngurus saja kecil, dari nggak ada? Itu yang terpikir oleh ibu Sayyidina Alqamah radhiyallahu an, sehingga dia tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau ada otak yang macet, tapi orang tua minta maaf. Mungkin uang yang dikasih sama antum gunakan untuk perkara yang nggak baik. Antum belikan pulsa, bukan orang tua antum yang antum telepon, tapi calon mertua antum. Kok calon mertua? Calon orang tua anak antum. Maka otaknya akan tersumbat. Agama bukan main-main. Agama Al-Quran itu bersih, Quran itu suci. Dia tidak mau sama orang-orang durhaka sama ibunya. Quran itu bersih dan suci, tidak mau sama hati-hati yang berkhianat, hati-hati yang tidak jujur, hati-hati yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bukan soal Qurannya yang susah, hati landasannya perlu disiapkan. Maka dosa pertama yang perlu diselidiki adalah dosa sama orang tua. Nah, kita dengerin kata-kata orang tua yang membangkang. Terima saja, asal jangan menantang Allah. Tapi kalau suruh murtad jangan, suruh nangkap ikan tetangga jangan. Nah, memiliki kasih sayang kepada kedua anaknya. Dengan mengasihi anak, Allah akan kasihani ibu. Qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'aidani. Sungguh terkumpul fi yaumikum hadza, pada hari kalian yang ini, idani, 2 hari besar. Idani, 2 hari besar, yaitu
hari lebaran terjadi pada hari Jumat. Nah, ini juga hadis yang perlu diluruskan, karena hadis ini disalahpahami oleh salafi Wahabi. Nah, faman syaa, maka siapa saja yang ingin ia ajza'ahu, mencukupi ia solat Id, akannya seseorang minal jumu'ah, dari solat Jumat. Mencukupi ia solat Id, akannya seseorang dari solat Jumat. Artinya kalau sudah solat Id enggak perlu lagi solat Jumat, sudah cukup tuh solat Id yang tadi itu. Wa inna, dan sesungguhnya kami mujammi'un, melakukan solat Jumat insyaallah. Dan kami itu siapa? Melakukan solat Jumat insyaallah ta'ala. Jadi di sini ada dua yang Nabi bahas. Ada yang solat Id saja cukup, nggak perlu Jumat. Ada yang melakukan solat Jumat. Nah, sementara hari ini mereka mengumumkan, apalagi itu kalau solat Id, bukan apalagi, ketika pagi solat Id itu pengumumannya apa? Itu ada di IPB, ada masjid dekat IPB. Dia umumkan pengurusnya, kami pengurus masjid tidak membuka masjid nanti untuk solat Jumat, maka masjid kami tidak akan melakukan solat Jumat. Karena Nabi SAW bersabda, apabila terjadi hari lebaran pada hari Jumat, maka tidak ada solat Jumat. Jadi sengaja itu masjid ditutup, enggak ada solat Jumat. Itu asbab pemahaman kalau langsung berpegang ke hadis. Nah, enggak mau bermazhab tu jadi hasilnya, enggak solat Jumat. Mana bisa perkara ibadah sunnah menggantikan ibadah wajib. Lalu bagaimana ada hadis tersebut dan hadis yang kita baca ini? Coba lihat baik-baik. Sungguh terkumpul bagi kalian pada hari ini dua hari lebaran, satu solat Jumat, satu Idul Fitri atau Idul Adha. Maka siapa saja yang mau, cukuplah solat Id itu untuk dia, untuk solat Jumat. Dan sesungguhnya kami melakukan solat Jumat insyaallah. Maka dalam hal ini itu terjadi antara masyarakat Madinah, masyarakat pusat kota Madinah, dengan sahabat-sahabat yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Sahabat-sahabat yang tinggal di pinggir kota Madinah, kalau mereka pagi hari pergi ke kota Madinah untuk solat Id, selesai solat Id dia pulang ke kampungnya untuk makan. Selepas dia makan, dia balik lagi ke Masjid Madinah, gak cukup waktu. Nah, bagi orang itulah yang boleh memilih. Kalau kalian mau pulang silahkan pulang, kalau balik ke sini nggak sempat Jumat nggak apa-apa. Tapi kalau mau bertahan di sini nunggu Jumat itu lebih baik. Tapi kami yang tinggal di kota Madinah akan melakukan sholat Jumat, bukan sapu rata semuanya. Nah, hari ini masih bisa berlaku nggak di sini? Nggak bisa berlaku. Siapa yang kira-kira kalau sholat Jumat di masjid pulang ke rumah nggak bisa Jumat lagi? Nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Udah cukup kendaraannya. Jaraknya begitu dekat masjid dengan masjid. Nah, sementara si Wahabi itu dia buat hadis ini untuk semuanya. Mana dalilnya lagi Nabi sholat Jumat ketika sholat Id? Dalam Sunan At-Tirmizi atau Sunan Abi Dawud, Nabi diceritakan bahasanya Nabi SAW membaca pada rakaat pertama salat Idul Fitri Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua salat Idul Fitri
dengan hal ataka hadithul ghasyiyah, dan Nabi membacanya kembali nanti di salat Jumat dengan surah yang sama. Berarti Nabi salat Jumat. Nah, di sini Nabi salat Jumat, tapi si Salafi itu hanya ambil satu hadis riwayat Imam Abu Daud saja. Kalau kita baca hadis itu, memang pemahamannya seperti yang mereka pahami. Sementara hadis tentang hal ini bukan satu. Hadis dalam Sunan Abi Daud seolah-olah menggambarkan Nabi seluruh sahabat ikut sholat Id, lepas itu nggak ada Jumat. Seolah-olah pemahamannya begitu. Tapi di sini dijelaskan, kami insya Allah melakukan sholat Jumat. Sudah saya pahami. Ini hadis penting, maka penjelasan panjang. Dan sampai di kampung antum masuk Wahabi atau Salafi, lalu membatalkan sholat Jumat gara-gara sholat Id. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, qad afautu, sungguh aku maafkan, anil khayli, dari kuda, warraqiki, dan budak. Artinya tidak wajib zakat kuda, tidak wajib zakat budak. Wahatu, dan bayarkanlah oleh kalian, datangkanlah oleh kalian, shadaqatar riqqah, zakat perak. Riqqah, zakat perak, ya. Min kulli arba'ina dirhaman, dari setiap 40 dirham, dirhamun, 1 dirham. Min kulli arba'ina dirhaman, dari setiap 40 dirham, dirhamun, 1 dirham. Berarti zakatnya berapa? Berapa zakatnya? 1/40. 40 dibayar 1. Walaysa fitis'in, dan tidak ada kewajiban zakat fitis'in pada jumlah 90, wa mi'atin, dan 100, yaitu 190 dirham, syai'un, sedikit pun. Tidak ada kewajiban apapun. Kalau uang dirhamnya hanya jumlahnya 190 dirham. Berarti 190 dirham belum sampai senisab. Jadi berapa satu nisab perak? Fa idza balagat mi'ataini, maka apabila sampai ia dirham 200, fa idza, maka apabila balagat, sampai ia dirham, mi'ataini, 200, fa fiha, maka padanya 200, khamsatu darahim, 5 dirham. Maka dalam kitab fikih kita baca nisab dirham itu 200. Nah, ini dalilnya. Jadi fikih itu adalah intisari hadis. Fama zada, maka berapa saja lebih ia, fama zada, maka berapa saja lebih ia, fa'ala hisabi dzalik, maka berdasarkan perhitungan demikian. Maka berdasarkan perhitungan demikian, yaitu 1/40. Kalau kita punya dirham 201 dirham, yang 200-nya kena zakat 5 dirham,
yang satunya pun kena zakat. 1/40 dari 1 dirham. Beda sama kambing. Nah, kalau kambing dia punya 40, zakatnya 1 kambing. Dia punya 80, zakatnya 1 kambing. Dia punya kambing 120, tetap zakatnya 1 kambing. 121, 2 kambing. Jadi jumlah 40, jumlah 80, jumlah 120 itu sama saja zakatnya. Jadi kelebihan 40 tidak ada penambahan zakat, kelebihan 80 tidak ada penambahan zakat. Tapi sama perak, lebih 1 dirham saja tetap kena zakat. Lebih setengah dirham, yang setengah dirham itu tetap dikeluarkan zakat 1/40. Hanya tinggal seujung dirham, sedikit kali. 1/40 dirham cuman sisanya. Jadi 200 dirham 1/40 dirham. Maka 1/40 dirham itu tetap juga dikeluarkan zakat 1/40 juga. Berapa jadinya? 1 seberapa itu? 1/160 dirham. Nah, kalau nggak pandai baginya, kasih aja semuanya. Yang kecil tuh. Nah, yang jelas kena zakat. 6. Wa fil ghanami, dan pada kambing, fi kulli arba'in, pada setiap 40, satan kambing, satun itu 1 ekor. Pada setiap 40 ekor kambing, satun 1 ekor. Fa illam yakun, maka jika tidak ada ia kambing, illa kecuali tis'un 9, wa salasuna dan 39, falaisa, maka tidak ada alaika kewajiban di atasmu, fiha padanya kambing jumlah 39, syai'un oleh sesuatu apapun. Jadi kalau kambingnya hanya 39 enggak ada zakat. Maka minimal jumlah kambing yang sampai nisab 40. Kalau keterangan lanjut sudah kita baca hadis beberapa bulan yang lalu. Wa fil baqari, pada sapi, fi kulli 30, pada setiap 30, tabi'un, zakatnya 1 tabi'. Tabi' itu adalah anak sapi jantan usia 1 tahun lebih sedikit. Usia anak sapi jantan usia 1 tahun lebih sedikit, namanya tabi'. Kenapa disebut tabi'? Arti tabi' itu sendiri adalah yang selalu mengikut. Maka sapi usia 1 tahun lebih itu selalu ikut induknya kemana-mana. Maka disebutlah dia dengan tabi'. Kemudian wa fi arba'in, pada jumlah 40, musinnatun, anak sapi betina usia 2 tahun lebih dikit. Anak sapi betina 2 tahun lebih sedikit. Musinnah disebut musinnah karena giginya lengkap. Jadi lengkap gigi itu menunjukkan usianya 2 tahun lebih. Maka orang-orang tua dulu kalau beli sapi untuk korban, atau kambing, dia lihat giginya udah cukup belum. Kalau belum genap tumbuhnya, ada 2 kemungkinan. 1, sapinya di bawah usia 2 tahun lebih. Kemungkinan kedua, usianya 30 tahun lebih. Enggak ada. Sapi enggak ada bahasa tanggal gigi, karena dia tidak punya akal untuk
datang ke dokter, maka Allah jaga giginya. Hanya saja giginya setiap bertambah usia semakin pendek. Tambah usia semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Maka kalau antum lihat gigi sapi pendek sekali, itu sudah tua sekali berarti. Nah, kalau manusia kan punya akal untuk ngurus giginya, maka Allah buat giginya ada yang tanggal, ada yang berlubang, ada yang ditambal. Coba antum pikir baik-baik. Sapi itu mau tidur gosok gigi enggak? Enggak. Kemudian dia makan apa? Rumput dekat tanah-tanah situ. Kenapa enggak ada yang berulang giginya? Sementara yang antum makan, makanan yang sudah dicuci semuanya. Kemudian gosok gigi lagi, tetap aja tumbuh ulang giginya. Nah, karena yang membuat gigi itu tanggal adalah tanggung jawab yang Allah berikan. Fa iza zadat wa laisa 'alal awamil syai', tidak ada kewajiban di atas sapi pekerja syai'un sedikit pun. Awamil itu bukan awamil nahu, tapi awamil di situ maknanya sapi pekerja. Sapi menarik pedati, dia punya sapi 40 ekor, semuanya untuk transportasi, maka nggak ada zakat. Dia punya sapi 40 ekor, semuanya untuk membajak sawah, tidak ada zakat. Dia punya sapi 40 ekor, tapi semuanya dipekerjakan, tidak ada zakat. Itu mana awamil. Wa fi khamsin wa isrin, pada jumlah 5 dan 25 ekor, minal ibili dari onta, khamsatun minal ghanam, zakatnya 5 ekor kambing. Zakatnya 5 ekor kambing. 25 ekor onta, zakatnya 5 ekor kambing. Fa iza zadat, maka apabila lebih ia 25, berapa lebihnya? Wahidatan 1, berarti 26. Fafiha, maka padanya jumlah 26, ibnatu makhad. Ibnatu makhad artinya anak betina usia 1 tahun lebih sehari. Fa illam takun ibnatu makhad, maka jika tidak ada anak betina berusia 1 tahun lebih sehari, fa ibnu labunin, maka anak jantan usia 2 tahun lebih sehari. Zakarin jantan. Nah, di sini kita lihat, kalau sapinya, kalau ontanya betina, cukup usia 1 tahun lebih. Tapi kalau mau kita bayar dari onta jantan, harus usia 2 tahun lebih. Maknanya perkembangan onta betina 2 kali lipat perkembangan onta jantan. Nah, begitu juga wanita. Nah, anak wanita perkembangannya lebih cepat 2 kali lipat daripada anak laki-laki. Nah, kalaulah anak perempuan seusia Zahran ini, itu sudah dewasa sekali. Tapi kalau dia masih punya sifat anak-anak, contoh saja. Kalaulah ada anak perempuan seusia siapa kira-kira, itu sudah punya anak seusia Fadli. Kalau anak perempuan seusia Fadli itu sudah punya anak. Kalau laki-laki punya anak seusia Fadli itu aneh. Aneh menurut pandangan masyarakat. Maka pendidikan wanita itu tidak bisa ikut kurikulum laki-laki. Nggak bisa ikut kurikulum laki-laki. Darul Hijrah tidak menyediakan program yang sama. Kok beda?
Karena anak wanita masuk usia 12 tahun. Kita bikin programnya 10 tahun juga. Jadi tamat usia berapa? 25. Ngafalnya juga terlambat karena ada absen seminggu dalam sebulan. 6. Kalau laki-laki menyelesaikan 3 tahun, dia menyelesaikan 5 tahun. Berarti 12 tambah 5 17. Tambah 10 27. Tambah khidmat 2 tahun 29. Terlambat nyari-nyari 30. Enggak laku. Itu masalahnya. Kita paksakan dia baca kitab. Baca kitab ini, baca Quran, baca kitab nahu saraf. Akhirnya usia 20 kawin. Cuman dapat nahunya saja. Dapat sarafnya saja. Nahu saraf tidak cukup untuk mendidik anak. Kenapa enggak cukup mendidik anak? Dia tidak akan tahu bagaimana cara mensucikan lantai kalau kena kencing bayi laki-laki, kena kencing bayi perempuan, enggak tahu cara mencuci yang suci. Ini cara mencuci yang suci, ini enggak suci. Enggak pandai cara mencuci telur, masak telur dan macam-macam. Kadang-kala dia masak ayam dikobok-kobok saja digoreng, bernajis makanannya. Rusak makanan suaminya, rusak makanan anaknya. Kemudian mencuci pakaian dicampur saja, bernajis, enggak sah solat suaminya, enggak sah solat yang lain. Cuci lantai kena kencing anak juga enggak pandai, diinjak oleh sekeluarga, enggak suci semua rumah, enggak sah solat semuanya. Nah, itu sebabnya putri kita enggak belajarkan kitab, tapi pemahamannya yang penting. Kenapa? Masuk usia 12 tahun, masuk program 8 tahun dengan tahfiznya dan pemahaman fikihnya, genaplah 20 tahun, khidmat setahun 21, tepat sekali. Nah, begitu maksudnya. Tapi kalau Irfan baru 21 itu belum tepat. Karena keterlambatan itu setengah. Nah, usia 42 kawin. Nah, coba lihat di sini. Untuk zakat juga sama, hewan juga sama. Kata Nabi SAW, apabila ontamu berjumlah 26 ekor, maka zakatnya kalau onta betina cukup 1 tahun lebih sehari, namanya bintu makhat. Tapi kalau onta jantan tidak, usia 2 tahun lebih sehari, namanya ibnu labun. Sampai berapa zakatnya seperti itu? Sampai khamsin wa salasin, jumlah 35. Berarti 26 satu bintu makhat, 27 satu bintu makhat, 28 satu bintu makhat, 30 satu bintu makhat, 35 ekor ontanya tetap aja bintu makhat. Berarti jumlah yang lebih 1, 2, 3 sekian itu tidak ada penambahan zakat. Nah, itu bedanya sama emas dan perak. Emas dan perak lebih dikit tetap lebih zakatnya. Begitu juga zakat padi, lebih 1 cupa, secupa itu pun kena keluar zakat. Nah, fa in zadat wahidatan, maka apabila lebih ia 20, maka apabila lebih ia 35, wahidatan lebih 1, jadi jumlahnya 36, fa fiha, maka padanya jumlah 36 bintu labun, anak betina usia 2 tahun lebih, hingga pada khamsin wa arba'in, jumlah 45. Fa in zadat wahidatan, maka apabila lebih ia 45, wahidatan lebih 1, jadi 46. Fa fiha, maka padanya 46 hiqqatun, 1 hiqqah. Nah, hiqqatun 1 hiqqah. 1 hiqqah itu adalah anak, bukan anak lagi nih. Ini sudah calon mak. Nah, hiqqah artinya onta betina usia 3 tahun lebih. Onta betina usia 3 tahun lebih. Kenapa disebut hiqqah?
Hiqqah itu artinya berhak. Berhak diapain? Taruqatul jamal, berhak dinaiki onta jantan. Nah, taruqatul jamal, berhak dinaiki onta jantan. Berarti menurut hadis, onta boleh dikawinkan ketika usia onta betina 3 tahun lebih. Ila sitin, hingga pada jumlah 60. Fa in kanat wahidatan, fa in zadat. Fa iza kanat zadat. Kanat. Fa iza kanat wahidatan wa tis'in, maka apabila ada ia unta itu 1 dan 91, fa fiha, maka padanya jumlah 91 hiqqatani, 2 hiqqah, berhak taruqatal jama, 2 unta betina berhak dinaiki unta jantan, ila isrina wa mi'ah, sampai jumlah 120. Fa ikanatil ibilu aksara min dhalik, maka apabila adalah unta lebih dari 120, maka apabila adalah unta lebih daripada demikian 120, maka rumusnya adalah fa fi kulli khamsina hiqqah, maka pada setiap jumlah 51 hiqqah, pada setiap jumlah 51 hiqqah. Wala yufarraqu baina mujtami', tidak boleh dipisahkan di antara unta yang sudah digabungkan. Wala yujma'u baina mutafarriq, tidak boleh digabungkan antara hewan yang terpisah, bukan unta saja. Tidak boleh digabungkan antara hewan yang terpisah. Kenapa dipisahkan yang tergabung, digabungkan yang terpisah? Khasyatas sadaqah, karena mengelak dari zakat. Apa maksudnya? Apabila seseorang berkongsi, si A memiliki kambing 20 ekor, si B 20 ekor, maka genaplah 40, maka A dan B kena zakat. Karena dia takut dari zakat, maka dia bagi kambingnya. Kita bagilah kambing kita sebelum kena zakat. Si A 20, si B 20, masing-masing 20 enggak kena zakat. Itu hukumnya enggak boleh membagi kongsi supaya lari dari zakat. Atau dia buru-buru gabungkan kambingnya supaya aman dari zakat. Si A punya kambing 40 ekor, zakatnya 1. Si B punya kambing 40 ekor, zakatnya 1. Si C punya kambing 40 ekor, zakatnya 1. Berarti masing-masing kena 1. Jadi ambil zakat dapat 3. Sebulan lagi mau datang ambil zakat, dia kongsi bertiga. Total kambing 120. Berapa zakatnya? 1. Nah, mendingan kita gabungkan kambing kita. Jadi kita cuma kena 1/3 saja. Jadi menggabungkan supaya ringan zakat, memisahkan supaya tidak kena zakat, itu hukumnya haram. Nah, wala yu'khadhu fi sadaqati harima, tidak boleh diambil dalam zakat hewan yang sudah terlalu tua. Wala zatu awar, tidak juga boleh diambil hewan betina yang juling. Wala taisun, tidak boleh diambil pejantan, kecuali ayyasha al-musaddiq, bahwa menginginkan oleh orang yang membayar zakat itu sendiri. Wa fin nabati, pada tanam-tanaman, bul anhar, tanaman yang menyirami akannya oleh sungai, sakothu, menyirami akannya oleh sungai, baik dengan cara irigasi atau pakai kincir air, au sakatis sama, atau disirami oleh air hujan, zakatnya usru 1/10. Wa ma sukiya bil gharbi, sedangkan tanaman yang disirami dengan diangkut, baik diangkut pakai mobil
diangkut dengan kuda, disewa mesin sedot air dari sungai ke sawah, yang jelas pengairannya pakai biaya, fa fihi nisful usur, maka padanya zakat setengah dari 1/10, yaitu 1/20. Cukup insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tadi Ustaz, mengenai ada baca sebuah hadis, Allah tidak suka dengan 3 hal. Pertama, kila Allah, kemudian yang merasa harta, kemudian banyak bertanya. Yang ditanyakan tentang kila Allah apa maksudnya Ustaz? Kemudian pembagian harta zakat padi bagaimana? Jazakumullah khair. Nah, jadi Nabi tidak menyukai, Allah tidak menyukai 3 hal, diantaranya kil wa qol. Kil wa qol. Kil wa qol itu maknanya kila dikatakan, qola dia berkata. Jadi yang dia sampaikan kepada orang lain adalah perkataan orang lain. Si fulan berkata begini, Usyanu lain lagi ngomongnya. Jadi dia pertama kesannya adalah adu domba. Yang kedua kesannya adalah menyebarkan sesuatu yang tidak bersumber, tidak berdasar. Hanya kil wa qol, dikatakan begini, fulan berkata begini. Oh, kata si Anu begini-begini. Nah, si Anu bilang begini-begini juga. Apabila kita tidak pasti si fulan berkata, maka kita tidak boleh menisbahkan perkataan itu kepadanya. Inja akum fasikum binaba'im fatabayyanu. Jika datang berita dibawa oleh orang fasik, maka pastikan dulu. Yang kedua, kalau sesuatu itu sudah kita pastikan, ada enggak manfaatnya untuk disampaikan? Kalau sekiranya tidak ada manfaatnya untuk disampaikan, kita juga tidak perlu mengulang kembali apa yang diucapkan oleh seseorang. Apalagi kalau sudah jelas ucapan yang diucapkan itu, kalau kita sampaikan kepada orang berkenaan, justru membuat mereka putus hubungan silaturahimnya. Nah, tadi saya datang ke rumah si fulan. Tahu kan? Teman lama kamu, oh ya, dia ngomong begini. Kamu tuh begitu-begitu. Nah, akhirnya suudzon. Padahal kalaulah kita hadir di hadapan orang itu dan dia mengomong seperti apa yang dia omongkan, kita nggak akan tersinggung. Mungkin karena lihat gaya dia ngomongnya, mungkin kita tahu kenapa tujuan dia mengomong. Tapi karena sudah informasi itu lewat orang, itu udah jadi dimasuki syaitan, jadi suudzon. Walaupun terlepas pada kan salah dia yang ghibah. Akhirnya karena dia ghibah, kita sampaikan, kita jadinya namimah. Ketika Nabi SAW melewati dua kuburan, Nabi bersabda, 2 kubur ini sedang diazab. Salah satunya adalah masya'im bin namimah, berjalan menyebarkan apa kata orang. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal beragama juga tidak boleh hanya berdasarkan kil wa qol. Dikatakan begini-begini, dikatakan begitu-begitu, dinisbahkan perkataan ini kepada Syekh Fulan, pada Syekh Fulan itu tidak mengatakannya, hanya saja dia dengar pada orang lain si Syekh berkata begini. Padahal orang mendengarkan itu dia separuh dalam mendengarkan, tidak secara lengkap. Akhirnya terjadilah penyimpangan hukum, akhirnya terjadilah salah paham. Begitu juga apabila ada satu pembicaraan dalam satu majelis, apabila orang mendengar dari awal sampai akhir, orang tidak akan salah paham dari ucapan tersebut. Tapi karena hanya sepenggal dari ucapan yang disampaikan kepada orang lain, akhirnya memunculkan salah paham. Nah, seperti yang terjadi
penyelewengan atau perkataan yang disampaikan oleh Maulana Sa'ad. Kalau orang itu duduk dalam majelis tersebut, dia tidak akan tersinggung. Dia telah mendengar motivasi, nasihat, targhib, sampai pada satu titik perkataan itu dikatakan, orang itu terima karena beliau telah siapkan hati orang itu dari tadi 2 jam atau 1 jam sebelumnya untuk menerima perkataan yang akan disampaikan. Sementara kita kutip perkataan yang di ujung saja, kita sampaikan kepada orang lain yang saat itu hatinya belum siap untuk menerima. Dia tidak menerima mukaddimah dan kata pengantarnya. Akhirnya orang salah beranggapan. Jadi jangan menyampaikan apa yang kita dengar hanya berdasar qil wa qal. Lain halnya dengan hadis Nabi SAW. Kalau hadis Nabi sudah ada rekomendasi dari Rasul, balighu anni walau ayah, karena perkataan Nabi itu sempurna. Kalaulah kita salah memahaminya, itu karena keterbatasan kita dalam memahami. Kemudian tentang cara mengeluarkan zakat padi. Kemarin sudah kita hitung, lupa lagi. Berapa nisab padi? Dalam hadisnya 5 wasak. 5 wasak, 1 wasak itu, 1 wasak berapa sok? 1 wasak berapa sok? Nggak tahulah, lupa. Jadi cara mengeluarkan zakat padi, kita menghitung hasil panen dalam 1 tahun. Misalnya sekarang tahun 1445 Hijriah, sudah masuk bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 8 bulan. Kalaulah petani kemarin 4 bulan yang lalu, dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kemudian sampai bulan Zulhijjah, itu berapa kali panen dalam tahun itu? Berapa kali panen? Dan di berapa sawah? Nah, tidak peduli ditanam di tahun apa. Misalnya ditanam dia di tahun 1444 Hijriah, tapi panennya 1 Muharram 1445 Hijriah, maka hasil panen ini masuk ke tahun 45 ini. Bukan masuk pada tahun 44 kemarin, tapi masuk pada tahun 1445. Kalau kita sampai senisab, kita catat dulu di kertas. Ini hasil panen pertama, sawah yang di situ, hasil panen di sini, ini catat. Hitung sampai nisab atau tidak. Kalau belum, kita biarin aja dulu. Selepas itu kita bersawah lagi, kemudian dapat panen lagi, dihitung lagi di setiap sawah, dijumlahkan. Sudah sampai senisab, keluarkan zakat. Kalau nggak sampai, biarin dulu. Kemudian panen terakhir ini kan bisa 3 kali panen dalam setahun. Nah, kalau sempat panen di akhir tahun 45 Hijriah, maka hasil itu kita bawa ke 2 yang tadi. Total semuanya sampai senisab, kenalah orang itu zakat. Jadi bukan hitungan yang sampai senisab atau tidak senisab sekali panen, tidak. Tapi dikumpulkan panen-panen itu. Bagaimana cara hitungannya? Panen terjadi di tahun yang sama. Nah, bagaimana? Seharusnya dia panen tanggal 30 Zulhijjah, tapi supaya nggak kena zakat, ditundalah 1 Muharram. Kita tunda panennya, maka dia berdosa, sama dengan membagi tadi. Maka dihitung bukan dia panen atau tidak panen, kelayakan panen. Walaupun kita tertunda memanennya, tapi kelayakan panen sudah tiba di tahun yang sama, kita dianggap sudah memanennya. Walaupun tertunda panennya tahun 1446 nanti, maka dia akan digabung ke tahun 1445. Kalau sekiranya sawah kita itu kita airi dengan diangkut, dengan sewa mesin, dengan biaya apapun namanya,
zakatnya 1/20. 1/20. Tapi apabila penyiramannya tidak pakai biaya, maksudnya biaya rutin, bukan biaya awal. Kalau buat kincir air kan perlu biaya juga, tapi awal. Kalau buat irigasi kan biaya juga, tapi dari awal, tidak ada biaya rutin. Maka itu sama dengan air hujan. Itu zakatnya 1/10. Dikeluarkan harus dalam bentuk padi, tidak boleh dalam bentuk uang. Oh, saya jual dulu padi zakat ini, nanti saya bayarkan ke muamil. Tidak boleh. Kenapa? Karena padi itu adalah hak fakir miskin yang ditumpangkan kepada pemilik padi. Berarti dia menjual barang yang bukan miliknya, maka jual belinya tidak sah. Ulama fikih katakan kalau seseorang punya kambing 40 ekor, sudah genap 1 tahun, wajib dia keluarkan zakat. Dijual 40 ekor, maka jual belinya sah pada jumlah 39, jumlah yang satu itu tidak sah. Kenapa dikatakan tidak sah? Karena itu hak fakir miskin. Jadi harus dibayar pakai padi, jangan dibayar pakai beras. Kenapa jangan dibayar pakai beras? Karena beras itu tidak tahan lama. Nah, dibayar harus pakai padi. Tapi sebagian ulama mengatakan boleh juga pakai beras, tapi hitungan nisabnya berbeda dari padi. Kalau padi misalnya 1000 gantang, maka beras adalah 500 gantang udah kena zakat. Maka daripada mendingan kita bayar saja, hitung waktu padi saja, jangan waktu jadi beras, tapi hitung ketika masih dalam bentuk padi. Itu cara bagikan zakat. Boleh kita bagikan langsung. Kita ini berapa kilo kira-kira? Kalau ada 100 kilo, kita bagi kepada 10 orang, satu orang 10 kilo, itu wajar. Atau kita bagi pada 5 orang, satu orang 20 kilo, itu wajar. Tapi kalau kita bagi pada 100 orang, satu orang 1 kilo, itu enggak bagus. Jadi disesuaikan dengan jumlah yang kita bagi, wajar atau tidak wajarnya. Tapi apabila kita bayarkan ke Basnas, kita antarkan padi, kata dia dijual, itu hukumnya tidak sah. Nah, tidak sah. Padi, zakat padi harus serahkan padi, zakat hewan harus diserahkan hewan, zakat barang dagangan harus diserahkan uang. Nah, tidak boleh barang dagangan. Kenapa? Supaya si pedagang itu tidak berkhianat dalam bayar zakat. Kalaulah dibolehkan mengeluarkan perdagangan dengan barang dagangan, misalnya di dagang kain, dia akan cari kain-kain yang sudah tinggal model, itu yang dibagi. Akhirnya zakat terbayar, tokonya bersih. Nah, hukumnya tidak boleh. Khair insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya masalah emas. Emas jika karena sudah sampai sisa karena nah, emas ini maksudnya emas simpanan atau emas pakaian atau dua-duanya dengan zakat. Yang kedua, jika emas tadi telah dibayar zakatnya atau sekarang dan besok juga masih ada emas tadi, apakah ada lagi zakatnya? Terus masalah zakat penghasilan. Jika penghasilan kita itu dikenakan zakat spesialnya. Jika penghasilannya itu banyak, tetapi pengeluarannya juga banyak, itu apakah dikenakan zakat atau sebelum dikeluarkan kebutuhan kita dizakatkan dulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat emas. Zakat emas nisabnya 85 gram emas. Emas yang dimaksud adalah emas berapa karat ya? Yang tertinggi berapa? Emas murni, bisa dikatakan emas murni, emas graman. Emas 24 karat ya. Emas 24 karat. Yang wajib dizakatkan adalah
yang kita simpan, bukan perhiasan. Perhiasan yang dipakai itu tidak wajib zakat selama itu memang layak menjadi perhiasan, baik dari segi bentuknya atau di segi jumlahnya. Kelayakan perhiasan itu dinilai dari si pemakai dan lokasi dia tinggal. Kalau sekiranya di tempat kita ini di Minang, bagi orang-orang yang katakanlah kaya, dia pakai cincin 3 kanan 3 kiri, itu masih wajar? Perempuan bukan laki-laki, laki-laki 2 pun nggak wajar. Nah, wajar. Kemudian satu cincin itu timbangannya berapa gram? Sesuai dengan jarinya. Wajar atau enggak? Coba lihat wajar atau enggak. Tapi kalau dia pakai cincin itu 4 jarinya, kemudian satu jari itu ada yang 3, ada yang 5, mulai pangkal sampai ujung jari, sampai nggak bisa digenggam tangannya, itu kan nggak wajar. Maka walaupun itu dikatakan perhiasan, itu kena zakat. Anting wanita, anting wanita 1 kiri 1 kanan wajar? Ini dibuat 2 kiri 2 kanan, nggak wajar. 1 wajar. Berapa gram wajarnya? Tergantung pada adat setempat. Sini 5 gram, sini 5 gram misalnya, aman. Sini setengah kilo, sini sekilo misalnya, itu kan nggak wajar. Begitu juga gelang tangan, begitu juga kalung, begitu juga gelang kaki. Nah, gelang kakinya emas, 1 kiri 1 kanan, wajar. Apabila dari perhiasan tadi, gelang tangan, gelang kaki, anting, kalung, cincin, ini 5 jenis perhiasan yang dibolehkan bagi wanita, termasuk mahkota. Nah, mahkota wajar nggak? Kalau di Minang tuh nggak wajar, nggak ada orang pakai. Apabila ada satu tempat wanita pakai mahkota, dia pakai mahkota emas, itu dianggap perhiasan, itu wajar di daerah itu. Maka di tempat kita yang wajar itu hanya 4 saja: cincin, kalung, gelang, anting. Aneh kalau jumpa ada wanita antum jumpa pakai gelang kaki emas. Khair. Jadi kewajaran juga ada jenisnya. Apabila dia buat perhiasan yang lain-lain, misalnya gelang hidung sini, ini hukumnya haram. Yang dikatakan sunnah karena orang dia buat, asal datang di India itu halal, dari Mas Surat itu jadi halal, tidak. Jadi hukum bukan dari Mas Surat, dari India atau di mana. Tentang anting di telinga saja, ini khilafiyah di kalangan ulama. Sebagian ulama katakan ini haram. Kenapa haram? Karena menyakiti. Tapi sebagian ulama katakan halal, pendapat yang kuat. Mana dalilnya? Ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat Id, Nabi selesai memberikan khutbah kepada jamaah laki-laki, Nabi datang kepada jamaah perempuan memotivasi untuk mengeluarkan zakat, maka di antara sahabiah ada yang melemparkan antingnya. Itu dalil sahih mengatakan anting halal. Walaupun itu menyakiti, tapi tidak ada mengatakan sunnah. Itu tali aung. Di hidung dikasih rantai emas di sini. Itu tidak. Oh, saya lihat jamaah Mas Surat yang bawa ke sini, tetap jadi haram. Dia bukan halal karena jamaah Mas Suratnya, bukan dari mana-mananya. Maka yang wajar itu anting, cincin, kalung, gelang tangan, gelang kaki. Kalau ada ikat pinggang misalnya, ada mau buah baju dari emas, mungkin ada lagi satu daerah itu baju dalamnya dari emas juga. Kalau sekiranya seluruh daerah seperti itu di tempat yang berkenaan, maka jadilah dia ada tuh muhakkamah, maka hukumnya boleh. Tapi apabila sudah berpindah pada daerah yang lain, satu-satunya dia yang berbuat seperti itu, pakai sepatu emas, pakai gelang emas,
pakai baju dalam juga emas, pakai mahkota emas, hanya dia sendirian, maka semuanya itu dikenakan zakat. Itu jenisnya. Yang kedua, ukurannya juga mesti wajar dan jumlahnya mesti wajar. Apabila tiga hal ini masih dalam batas kewajaran, maka tidak kena zakat walaupun perhiasan yang hanya dipakai sekali sebulan atau sekali 1 tahun, asal niat perhiasan. Tapi apabila kata suaminya, ini belilah di kalung sambil menyimpan. Nah, kalau ada bahasa sambil menyimpan, beli emas sambil menyimpan, itu tidak perhiasan namanya, walaupun dipakai. Nah, walaupun dipakai, maka itu kena zakat. Maka dari awal itu mesti kita pastikan, ini kita beli untuk penyimpanan atau semata-mata perhiasan. Karena banyak orang-orang membeli perhiasan niatnya menyimpan, yang kadang-kala walaupun dipakai sekali 2 kali, tergantung pada acara dan siapa yang datang. Ini rumah orang kaya nih, mesti saya pakai semuanya. Walaupun dia pakai menjadi tujuan perhiasan, tapi karena awal adalah penyimpanan, itu dikenakan zakat. Jadi sangat luas syarat dan ketentuan batasan hukum dalam hal emas perhiasan. Ya Karim. Kemudian lupa saya Pak. Apa lagi ya? Jika tahun ini sudah kena hisab, tahun besok bagaimana? Oke, jazakumullah. Tahun ini dia sudah mengeluarkan zakatnya. Setelah dikeluarkan zakatnya, apakah tahun depan kena zakat? Kalau jumlahnya masih dalam 1 nisab, iya. Tapi kalau pas jumlahnya tahun ini 85 gram, lalu dikeluarkan zakat, berarti tahun depan kurang 85, nggak sampai nisab, maka nggak ada zakat lagi. Tapi kalau jumlahnya 200 gram, tahun ini keluarkan zakat, tahun depan 200 gram kurang dikit zakat, tahun depan kurang lagi zakat, tahun depan zakat lagi, zakat lagi, zakat lagi, zakat, sampai turun bawah senisab baru berhenti zakat. Jadi yang nama zakat emas itu per tahun dari emas yang sama. Inilah bedanya sama zakat padi. Zakat padi enggak per tahun. Kalau padi walaupun tak simpan padi 10 tahun yang lalu sampai sekarang masih ada, itu enggak kena zakat. Tapi zakat ternak per tahun, zakat perdagangan per tahun, zakat perak per tahun, zakat uang tabungan per tahun, zakat emas perak per tahun. Tapi kalau zakat tanam-tanaman hanya sekali saja, sekali. Kalau sudah keluar zakat sekali, nggak ada zakat lagi. Nah itu bedanya. Kenapa zakat buah-buahan tadi lebih seberapa saja itu kena zakat? Mana dalilnya? Nabi SAW bersabda, kelolalah oleh kalian harta anak yatim, jangan sampai dimakan zakat setiap tahun. Kelolalah oleh kalian harta anak yatim, dikembangkan supaya hartanya tidak dimakan zakat setiap tahun. Kadang-kala ada orang berpikir begini, saya sudah kembangkan harta saya, kemudian kena zakat. Nah, ketika saya keluarkan zakat, seolah-olah untung itu hanya untuk zakat saja, nggak ada lebihnya. Berarti saya rugi. Ini perhitungan syariah yang salah. Kalau dia tidak kembangkan hartanya, maka dari modal akan berkurang banyak. Tapi ketika dia kembangkan hartanya, untuk zakat sudah bisa diberikan dari keuntungan. Itulah maksud daripada sabda Rasul, kalau kalian sebagai pengelola harta anak yatim, jangan disimpan, karena anak yatim akan diwajibkan zakat. Kalau sekiranya nggak dikembangkan, nanti dia balik, misalnya anak itu usia 2 tahun, balik dia 12 tahun ke depan, hartanya berkurang setiap tahun. Berdasarkan hadis itu ulama katakan, zakat dirham dan perak wajib per tahun walaupun sudah dikeluarkan zakat tahun sebelumnya, dengan syarat selagi sampai 1 nisab. Nah, ya Rabb.
Masih ada Bapak pertanyaan? Cukup, ada jam 9. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.